Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dr. Safwan yang saya hormati, rekan-rekan H2 yang saya hormati. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan jejak regulasi Dewan Pengawas Syariah. Ini sesuai dengan judul tesis yang sedang saya tulis. Rekan-rekan Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita tahu pada tahun 99 perhatian umat Islam di Indonesia terhadap ajaran ekonomi yang berdasarkan syariah mulai tumbuh dan berkembang. Dan melihat kenyataan tersebut, Majelis Ulama Indonesia bersama dengan institusi lain, terutama Bank Sentral dalam hal ini Bank Indonesia, proaktif dan responsif melihat kondisi tersebut. Kita tahu salah satu bentuk implementasi yang nyata dan real yang ingin saya sampaikan adalah munculnya bank pertama berdasarkan syariah, itu Bank Muamalat pada tahun 1992. Kelahiran Bank Muamalah diikuti dengan industri keuangan syariah lainnya. Kita lihat ada industri asuransi, syariah takaful, kita lihat ada dompet duafa, ya, dan munculnya bank-bank perkreditan rakyat syariah di banyak tempat di seluruh Indonesia. Itu antara lain saya kira menjadi salah satu embrio utama keberadaan kedepannya akan menjadi kekuatan DPS menjadi lebih penting. Kita lihat bahwa secara historis pada Februari 1999 MUI membentuk Dewan Syariah Nasional. Ini bisa jadi embrio yang saya sebutkan tadi, ya, yang berisi para ahli hukum, ya, para ahli hukum Islam, ya, praktisi di bidang ekonomi dan sektor keuangan dan lain-lain tentunya, sesuai dengan kebutuhan Dewan Syariah Nasional. Selanjutnya kita tahu bahwa karena kemunculan ini semakin banyaknya industri syariah, ya, lembaga keuangan syariah, sehingga harus diperkuat dengan regulasi-regulasi yang memandu atau menjembatani praktik-praktik syariah di lembaga keuangan syariah. Bapak dan Ibu, kita lihat jejak regulasi, salah satunya adalah melalui undang-undang. Ini penting sekali karena undang-undang adalah tatanan hukum paling tinggi di negara kita ini. Di mana keberadaannya? Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan. Di situ menitik beratkan salah satunya adalah keberadaan Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah. Artinya ini dijamin oleh undang-undang. Ya, Undang-Undang Nomor 92 ini diperbaharui pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Selanjutnya di Undang-Undang Perseroan Terbatas, ya, terutama pasal 109, situ dengan nyata dan jelas disebutkan bahwa tentang keberadaan posisi Dewan Pengawas Syariah. Disebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai DPS. Ini bagaimana kekuatannya bahwa undang-undang memayungi keberadaan DPS. Selanjutnya kita lihat yang secara spesifik juga diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah. Di situ disebutkan setiap bank Islam atau lembaga keuangan syariah di Indonesia, ya, wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah. Secara teknis kita lihat diatur juga dalam peraturan Bank Indonesia, diantaranya adalah PBI nomor 6 tahun 2004, ya, sebagaimana juga diperbaharui pada PBI nomor 7 tahun 2005. Selanjutnya juga diperbaharui lagi PBI nomor 8 tahun 2006. Semua ini juga menjelaskan tentang kewajiban setiap bank syariah, ya, harus memiliki Dewan Pengawas Syariah. Secara teknis operasional, ini karena DPS nanti juga harus merujuk kepada keputusan dari Dewan Syariah Nasional dalam bentuk fatwa DSN MUI. Kita lihat keberadaan DPS, salah satunya adalah diatur dalam keputusan Dewan Syariah Nasional nomor 3 tahun 2000. Yang disebutkan adalah Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari lembaga keuangan syariah dan penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional.
jelas bahwa ini DPS instrumen penting dalam menjalankan keputusan-keputusan DSN, terutama dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan terkait dengan produk-produk yang dijalankan oleh setiap institusi keuangan syariah. Selanjutnya, pengaturan DPS dalam DSN juga kita lihat di per DSN, peraturan DSN nomor 1 tahun 2017 tentang Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, dan lembaga perekonomian syariah. Ini kesemuanya adalah memperkuat keputusan DSN sebelumnya nomor 3 tahun 2000. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, saya kira banyak hal lagi yang diatur dalam keputusan-keputusan DSN, terutama menyangkut tugas pelaksanaan terhadap keberadaan DPS di institusi lembaga keuangan syariah. Tentunya lebih kepada aspek teknis tugas dari DSN terkait dengan produk-produk yang dijalankan. Nah, Bapak dan Ibu, ini saya kira sedikit banyak terkait dengan jejak regulasi dan sedikit sejarah tentang pembentukan Dewan Pengawas Syariah. Yang pada kesimpulannya saya ingin sampaikan bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah pada institusi lembaga keuangan syariah sangat penting kehadirannya. Karena keberadaan beliau adalah meyakinkan kepada seluruh stakeholder, terutama nasabah pada institusi lembaga keuangan syariah, yakin ya terhadap proses kegiatan yang dijalankan tersebut sudah sesuai dengan syariah. Bapak dan Ibu, demikian presentasi sedikit dari saya terkait dengan jejak regulasi DPS. Mungkin masih banyak ruang kekurangan, masukan dan kritik yang membangun tentu sangat diharapkan. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.